Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahras siyam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladzina taba'u sabilar rasyad. Amma ba'du. Hadirin umatul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang Islam. Bulan yang sangat mulia, penuh ampunan dan kebaikan. Bulan Ramadan sering disebut juga dengan bulan puasa. Kata puasa dalam bahasa Arab terdiri dari 3 kata, yaitu pertama as-saum. Dalam Al-Quran, kata as-saum hanya terdapat 1, yaitu di dalam surah ke-19, surah Maryam ayat 26. Allah menurunkan ayat tersebut ketika Siti Maryam merasa ketakutan karena ia membawa seorang anak laki-laki, anaknya yaitu Nabi Isa, tetapi ia belum pernah sama sekali melakukan zina atau ia juga belum menikah, sehingga ia merasa ketakutan. Lalu Allah menurunkan ayat tersebut, yaitu Fakuli inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Katakanlah kepada mereka, aku sedang berpuasa, aku tidak akan bisa berbicara pada hari ini, maka tanyakanlah kepada anakku. Nah, kisah ini berlanjut, yaitu tentang mukjizat Nabi Isa bisa berbicara ketika bayi. Nah, kata as-saum di sini bermakna umum, yaitu menahan. Menahannya dari perkara apa saja, baik menahan misalkan menahan makan tetapi bisa minum, menahan minum tetapi dibolehkan untuk makan, menahan untuk berbicara dan yang lain sebagainya. Kata yang kedua yaitu as-siyam. Kata as-siyam di dalam Al-Quran sering terulang, sekitar 9 kali terulang dalam Al-Quran. Kata as-siyam lebih khusus, yang artinya menahan diri dari perkataan atau perbuatan yang membatalkan atau merusak puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kata as-siyam lebih khusus dari kata as-saum, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di dalam ayat tersebut kata as-siyam berarti lebih khusus. Allah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa, bukan puasa biasa, tetapi puasa yang ada aturan-aturannya. Kata yang ketiga yaitu al-imsak. Al-imsak adalah waktu bermulainya puasa. Nah, di masyarakat, kata imsak itu sering digunakan untuk peringatan bahwa waktu sahur akan habis, bahwa waktu fajar akan segera terbit. Nah, itu di kita. Sebenarnya kata imsak adalah waktu bermulainya puasa. Jadi imsak itu sudah mulai berpuasa. Jadi seharusnya kalau peringatan bahwa sebentar lagi waktu sahur habis adalah tanbihun bis-shaim. Mungkin ini terjadi pada saat zaman dahulu, pada saat zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa pada saat itu masyarakat sedang sahur, lalu tiba-tiba Bilal mengumandangkan azan. Masyarakat semua terkejut karena tiba-tiba azan dikumandangkan. Lalu Rasulullah memikirkan untuk bagaimana solusinya agar tidak seperti itu. Rasulullah mendapatkan hasil, yaitu memerintahkan kepada 2 orang sahabatnya, yaitu yang pertama Abdullah bin Abi Umi Mukti, yaitu untuk memerintahkan mengumandangkan adzan sebelum Bilal mengumandangkan adzan. Jadi Abdullah bin Abi Mukti lebih dulu mengumandangkan adzan daripada Bilal. Abdullah bin Abi Umi Mukti yaitu sahabat yang sangat luar biasa.
Ia tidak bisa melihat, tapi ia selalu datang paling awal ke Masjid Nabawi. Padahal jarak dari rumah ke Masjid Nabawi sangat jauh. Tidak ada yang menemaninya, tidak ada yang menuntunnya dari rumah ke masjid, tapi ia selalu datang paling awal. Sehingga Rasulullah memerintahkan kepada Abdullah bin Abi Umi Mukti untuk mengumandangkan adzan sebelum Bilal mengumandangkan adzan. Lalu sahabat yang kedua yaitu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud diperintahkan oleh Rasulullah untuk membacakan ayat Al-Quran 50 ayat. Setelah Abdullah bin Abi Umi Mukti mengumandangkan adzan, Abdullah bin Mas'ud membacakan 50 ayat Al-Quran. Setelah itu Bilal mengumandangkan adzan. Nah, masyarakat sudah mengetahui bahwa ketika Abdullah bin Abi Umi Mukti mengumandangkan adzan dan Abdullah bin Mas'ud membacakan ayat Al-Quran, itu pertanda bahwa waktu sahur akan habis dan waktu terbit fajar segera tiba. Dan di bulan Ramadan ini sangatlah rugi jika kita tidak melakukan kebaikan, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik, untuk meninggalkan segala perbuatan yang tidak bermanfaat bagi kita dan tidak menyakiti banyak orang, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Untuk senantiasa bertabayun. Agar apa? Agar kita tidak sembarangan untuk berbicara. Kita senantiasa untuk menjaga diri kita, menjaga lisan kita dari menyakiti orang lain. Semoga di bulan Ramadan kita kali ini bisa diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga sahaja, tapi kita bisa dijauhkan dari segala kejahatan, dari segala perkara yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.